What is up everybody? I hope you are safe, I hope you are healthy. Dan sore hari ini mari kita bersama-sama, kita bersatu hati, walaupun online, kita memuji dan menyembah Tuhan kita. Kita merayakan kasih-Nya begitu luar biasa. Are you ready? Ajak teman-teman, ajak keluargamu untuk memuji Dia yang begitu luar biasa. Come on. 1, 2, 3. Saat ini tenangkan hatimu and let God's love fill your heart right now, because He is here, is ready to touch your heart. Mari kita berdoa saat ini bersama-sama di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau hadir bersama-sama dengan kami, Tuhan. Kami rindu untuk merasakan kasih-Mu lebih lagi dan kuasa-Mu yang mengubahkan setiap kehidupan kami. We let You do Your miracles in our lives. Thank You, Lord Jesus. We are ready to worship You and give You our hearts. Come on, let's sing it out. You are here, moving in our midst. I worship You, I worship You. You are here, working in this place. I worship You, I
I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here. You are here, working in this place. I worship you. I worship you, 'cause you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here, turning lives around. I worship you. Yes, I worship. Oh,
Worship from Home for Teens. Gimana kabar teman-teman di rumah? Atau beberapa dari kalian aku dengar ada yang udah mulai masuk sekolah ya? Gimana rasanya ketemu teman-teman lagi, ketemu guru lagi, terus PR sama ulangan tentunya masih ada kan? Pasti beberapa dari kalian ada yang seneng banget, ada yang mungkin awkward juga kali ya karena udah lama gak ketemu teman-teman kan? Sama mungkin juga pas ngobrol nih suaranya jadi kecil karena ketutupan masker, jadi kayak kayak gitu. Ya apapun keadaan kalian, aku berharap kalian sehat-sehat dan dalam keadaan bersuka cita ya. Nah, sebelum kita masuk ke firman kita di hari ini, aku mau tanya dulu, kira-kira teman-teman udah pada tahu belum hari ini kita mau belajar tentang apa nih? Minggu ini kita akan belajar tentang the goodness of God. Jadi gimana caranya kita tell the world about the goodness of God. Nah sebelum masuk ke firman hari ini tentunya aku mengajak teman-teman buat ambil Alkitabnya. Terus kita mau nyanyiin Thy Word sebagai lagu doa kita membuka firman yang akan kita baca hari ini. Yuk kita nyanyi bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Nah, ayat hafalan hari ini masih sama kayak minggu lalu. Apa coba? 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Kita pakai gaya supaya lebih gampang diingat ya. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, ayo inget-inget ya. Aku kasih waktu 3 detik. 1, 2, 3. Oke. Sebelumnya aku mau nanya nih, di sini teman-teman merasa nggak kalau Tuhan itu amat baik? Pasti kan? Sekarang kita coba inget-inget nih. Aku mau ngajak teman-teman buat merefleksi, buat inget-inget lagi apa aja sih yang udah Tuhan lakukan di dalam hidup kita sampai pada hari ini. Aku mau ajak teman-teman buat lebih peka sama hal-hal kecil, baik itu yang baik maupun yang kurang baik yang kita alami sampai hari ini. Banyak banget pasti kan? Bisa diibaratin misalnya nih, teman-teman pernah nggak sih sayang sama seseorang? Misalnya teman-teman sayang sama mama, sayang sama papa, sayang sama kakak, adik, atau guru, atau teman kita di sekolah. Nah, tentunya ketika kita sayang sama dia, kita pasti pengen berbuat baik buat dia, benar gak? Sama dengan Tuhan. Karena Tuhan begitu sayang sama kita semua, sama teman-teman, Tuhan juga sangat baik sama kita. Itu juga tertulis loh di ayat Mazmur 100 ayat 5, yaitu sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Juga ada di Mazmur 145 ayat 9. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Nah, di sini di banyak ayat di dalam kitab suci banyak banget yang menyatakan kalau Tuhan itu baik. Tentunya teman-teman juga harus peka nih sama kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Misalnya bisa berbagai hal ya. Contohnya kalau misalnya lewat orang tua nih. Pas kalian lagi pengen makan makanan favorit, misalnya apa ya? Misalnya aku nih, mie ayam bakso gitu. Terus tiba-tiba mamaku pulang bawain mie ayam bakso. Nah, itu sebenarnya salah satu kebaikan Tuhan di dalam hidup kita lewat mama kita. Jadi hari ini aku mau ajak teman-teman buat ingat-ingat lagi nih, apa aja sih yang udah Tuhan lakuin di dalam hidup kita, baik hal-hal kecil sampai hal-hal besar. Terus terkadang juga nih ya teman-teman, masalah maupun sebuah tantangan yang kita lagi hadapin itu juga merupakan kebaikan Tuhan. Contohnya nih, pas kalian ulangan terus gak bisa, pernah gak ngerasa kayak gitu? Atau bikin PR, kok susah banget ya, kayaknya aku gak ngerti nih. Pokoknya susah banget, aku gak bisa jawab pertanyaan ini.
Nah, sebenarnya itu salah satu kebaikan Tuhan. Kok bisa sih? Kebaikan Tuhan dalam apa? Jadi, itu adalah kebaikan Tuhan di mana kita diajarin untuk belajar bersabar. Terus kita diajarin juga buat lebih plan, punya rencana, yaitu kita harus belajar lebih baik di hari sebelumnya tentunya. Kita juga belajar untuk menjadi orang yang lebih rajin buat catet nih apa yang diomongin guru. Terus kalau misalnya ada nggak ngerti, nanya, kayak gitu. Jadi sebenarnya kebaikan Tuhan itu kadang terselubung lewat masalah ataupun tantangan yang kita hadapin. Karena Tuhan pengen kita belajar sesuatu nih dari masalah itu sendiri. Kenapa sih kita harus menceritakan apa yang udah Tuhan lakuin di dalam hidup kita? Ceritain ke orang-orang yang kita temuin, ceritain ke teman-teman kita, ceritain ke orang tua kita. Apa alasannya? Ada 3 alasannya. Yang pertama itu untuk membantu orang lain mengingat penyertaan Tuhan di dalam hidupnya. Kadang-kadang nih teman-teman kita ataupun orang tua kita mungkin lupa sama kebaikan Tuhan. Nah, dengan adanya kita yang mengingatkan, oh iya kemarin aku banyak masalah, tapi Tuhan membimbing aku buat keluar dari masalah itu. Nah, ketika kita sharing kayak gitu ke teman kita tuh jadi dapet, oh iya ya, aku harus ingat juga. Buktinya Tuhan mendampingi dia, pasti Tuhan mendampingi aku juga. Kayak gitu. Dan poin kedua, kenapa kita harus menceritakan apa yang sudah Tuhan lakuin dalam hidup kita adalah untuk mengingatkan orang-orang ini kalau rencana Tuhan di dalam hidup kita apapun itu adalah rancangan damai sejahtera dan rancangan yang terbaik. Kayak yang aku bilang tadi, kebaikan Tuhan itu nggak selalu dalam hal-hal baik. Kadang terselubung juga lewat masalah atau tantangan yang kita hadapin. Nah, dengan kita sharing tentang kebaikan Tuhan di dalam hidup kita, kita akan mengingatkan teman-teman kita kalau rancangan Tuhan itu selalu rancangan yang terbaik. Gitu. Dan yang ketiga adalah dengan kita sharing, kita bisa saling menguatkan iman teman-teman, keluarga, ataupun orang yang kita ceritain. Misalnya mereka dalam masalah yang sama, dan kita pernah menghadapi masalah itu. Dengan kita cerita, kita akan mengingatkan kalau kamu bisa kok hadapin ini karena Tuhan bersama kamu. Nah, terus gimana sih cara membagikan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita? Ada banyak banget caranya teman-teman. Menurut aku caranya tuh tergantung dari yang teman-teman nyaman aja. Misalnya di sini ada yang suka nulis. Nah, teman-teman bisa membuat grateful list setiap hari. Bisa di jurnal booknya, kalau misalnya ada yang suka nulis. Kalau aku sih dulu aku tulis dari aku SD tuh. Ya awalnya sih diary gitu kan, ceritain kayak hari ini tuh ngapain aja. Nah, seiring berjalannya waktu, pas udah mulai SMA, karena udah mulai gak sempet dan gak ada waktu, aku mulai persingkat dengan grateful list. Jadi aku bikin 10 hal yang aku syukurin hari ini. Itu bisa hal-hal kecil, bisa hal-hal besar juga. Hal-hal kecil kayak misalnya hari ini dimasakin mama makanan favorit aku. Nah, itu kan salah satu hal yang disyukurin hari ini. Gunanya apa? Ketika kamu punya grateful list ini, satu hari kan ada 10. Nah, ketika 1 bulan kamu buka lagi nih grateful list-nya, kamu akan lihat banyak banget kebaikan Tuhan yang udah terjadi di dalam hidup kamu. Apalagi kalau misalnya kamu kerjain itu selama 1 tahun full, nggak bolong. Pas akhir tahun nih, mau berganti tahun, kamu akan lihat, wah banyak banget ya penyertaan Tuhan yang udah mendampingi selama setiap hari gitu. Terus bisa juga kalian, kan sekarang zaman udah canggih nih, ada juga apps dimana bisa bikin grateful list gitu. Bisa juga tuh di-download. Namanya banyak sih, ada apps namanya Grateful. Itu juga bisa, kalau misalnya kalian malas nulis, lebih suka ngetik, bisa juga download apps-nya gitu. Terus kalau misalnya kalian, aku bukan tipe yang nulis-nulis gitu, aku lebih suka sharing, ngobrol. Nah, boleh juga kalian bisa sharing ke teman sekelas kalian atau kakak adik kalian, bisa juga ke mama papa. Kalau, hari ini aku mengalami penyertaan Tuhan nih di
di sekolah aku, atau di les aku, atau di ekskul aku tadi, kayak gitu. Jadi sharingin aja kayak cerita gitu. Dan yang ketiga, banyak banget nih dari teman-teman di LOJF yang menciptakan lagu tentang penyertaan Tuhan di dalam hidupnya. Banyak banget kalau misalnya nanti kalian dengar lagu-lagunya LOJW, itu semua tentang penyertaan Tuhan di dalam hidupnya. Gitu. Terus yang terakhir, cara membagikan kebaikan Tuhan adalah bisa berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Berbagi di sini bisa dalam banyak hal. Misalnya, ketika kalian tahu ada teman kalian yang gak punya teman curhat di rumah, mungkin mama papanya sibuk, dan dia anak satu-satunya. Nah, kalian bisa membagikan waktu kalian untuk teman kalian yang membutuhkan ini. Kalian dengerin cerita dia, kalian bantu dia berdoa untuk dia lewatin masalahnya, gitu. Atau bisa juga berbagi materi, berbagi makanan. Jadi, kalian bagiin lagi kebaikan yang udah kalian rasain dari Tuhan, berbagi lagi untuk orang-orang yang membutuhkan. So, hari ini aku mau ngajak teman-teman untuk membagikan kebaikan Tuhan di dalam hidup, dan jangan pernah takut buat bersaksi atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kamu. Jadi, ya sama kayak kalian kalau bagiin misalnya lirik yang kalian suka di Instagram Story, atau makanan yang kalian suka di Instagram Story. Nah, kalian boleh juga tuh berbagi kebaikan yang kalian alami dari Tuhan, atau penyertaan Tuhan di dalam hidup kalian. Jadi, nggak perlu takut buat berbagi, buat bersaksi, dan buat sharing kebaikan Tuhan, karena sharing is caring. So, let's tell the world about the goodness of God. Untuk menutup firman kita hari ini, aku mau ngajak teman-teman untuk berdoa bersama ya. Yuk, kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus yang baik, kami mau mengucap syukur buat setiap hal yang Engkau titipkan sampai pada hari ini kepada kami, untuk keluarga kami, untuk kesehatan kami, teman-teman kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami masih dicukupkan, kami masih bisa tinggal di rumah, tidak kedinginan dan kepanasan. Kami masih sehat sampai pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus telah mencintai kami. Dengan setiap hal yang kami lakukan, dosa-dosa kami, Engkau tetap ada untuk kami. Terima kasih Yesus. Tuhan, kalau hari ini kami boleh belajar tentang bagaimana cara membagikan kebaikan-Mu di dalam hidup kami, semoga setelah pengajaran ini Engkau memberikan rahmat-Mu agar kami semakin berani bersaksi terhadap hal-hal yang telah Engkau lakukan di dalam hidup kami. Biar kami jadi saksi-Mu yang hidup, biar kami jadi perpanjangan tangan-Mu untuk orang-orang yang kenal kami, untuk teman-teman kami dan keluarga kami. Biar kami nggak jemu-jemu menceritakan setiap kebaikan-Mu di dalam hidup kami, Tuhan, mulai dari hari ini sampai kami bertemu kembali dengan Engkau. Terima kasih Yesus buat setiap kebaikan dan penyertaan-Mu. Doa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus yang kudus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. It's game time! Ready? Hai guys, balik lagi sama aku. Gimana firmannya? Pada dengerin kan? Nah, berarti kalian juga inget kan gimana cerita Kak Gaby yang setiap harinya selalu berusaha untuk membuat list hal-hal apa aja yang dia syukuri atau apa aja sih kebaikan Tuhan yang dialami hari itu. Hal itu dilakukan sebagai pengingat baginya
bahwa Tuhan itu begitu baik di dalam hidupnya, jadi dia tidak berhenti mengucap syukur. Dan itu juga adalah challenge of the week minggu ini. Jadi aku mau mengajak setiap daripada kalian untuk dalam 1 minggu ini, setiap harinya coba membuat list hal-hal apa aja yang kalian syukuri atau apa aja sih kebaikan Tuhan. Dan dengan kalian melakukan itu, artinya kalian mengingat kebaikan Tuhan. Dan setelah kalian ingat-ingat, kalian catat, ceritain juga ya ke teman-teman di sekitar kalian atau di keluarga sekitar. Semoga cerita kalian dapat memberkati sesama. Oke, itu aja guys untuk minggu ini. See you next week and God bless.